Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Siang. Pemirsa, kami akan hadirkan segmen khusus terkait penanganan dampak erupsi Semeru oleh TNI AD. Dan memang pemirsa, Gunung Semeru kembali menunjukkan keganasannya pada 19 November 2025. Dalam satu hari, erupsi itu memuntahkan awan panas dan abu vulkanik, sehingga aliran material panas menyapu lereng gunung dan kolom abu membumbung tinggi ke udara. Sejumlah orang panik berlarian saat Gunung Semeru meletuskan gumpalan awan disertai debu. 6 hari pasca erupsi Gunung Semeru, jejak kehancuran masih terlihat jelas di sejumlah wilayah terdampak. 2 dusun di Lumajang, Jawa Timur luluh lantak pasca diterjang awan panas, guguran, dan banjir lahar Gunung Semeru. Kabut membumbung tinggi ler. Allah. Allah. Allah, ya Allah. Gunung Semeru kembali menunjukkan keganasannya pada 19 November 2025. Dalam satu hari, erupsi itu memuntahkan awan panas dan abu vulkanik sehingga aliran material panas menyapu lereng gunung dan kolom abu membumbung tinggi ke udara. Begitu awan panas meluncur, warga di desa-desa terdampak, terutama di wilayah Pronojiwo dan Candipuro, mereka terhentak seketika. Tak ada waktu untuk mengemasi harta benda. Abu dan batu pijar turun bersama angin, memaksa banyak keluarga segera meninggalkan rumah. BMKG dalam hal ini pos pengamatan gunung api Semeru yang ada di Gunung Sawur sana memberikan peringatan melalui jejaring sosial, medsos, bahwa terjadi aktivitas vulkanik yang meningkat di atas dan memberikan warning-warning kepada warga yang ada di bawah, khususnya yang berada di sekitaran aliran-aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Kalau yang kita posisi sekarang kita ada di sini nih, aliran sungai adalah Besuk Kobokan, untuk waspada, untuk melakukan pengamanan diri ke daerah ketinggian. Kemudian sekitar pukul 15.30 terjadi erupsi besar. Jadi material vulkanik yang ada di atas, di ketinggian, di puncak Semeru sana turun, didorong oleh kekuatan air hujan, jadi luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besuk Kobokan atau Geladak Perak via Piket Nur sudah tertutup abu vulkanik seperti ini keadaannya dulur di hari Rabu untuk 19 November 2025. Dimohon untuk lalu lintas berhenti dulu, jangan masuk dulur. Sangat tebal, gak kelihatan ini dulur. Sekian informasi, semoga bermanfaat. Dalam hitungan jam, ratusan hingga hampir 1.000 jiwa warga terpaksa mengungsi. Menurut data awal, lebih dari 900 jiwa sempat tercatat berada di pengungsian yang tersebar di beberapa titik seperti sekolah, balai desa, dan masjid di Pronojiwo dan Candipuro. Langit yang biasanya cerah kini gelap dipenuhi abu. Jalan-jalan tertutup material vulkanik. Evakuasi terus dilakukan dan ini terus berdatangan
Untuk masyarakat yang ada di KRP 3, insya Allah sudah bersih semua ya, sudah mengungsi mandiri. Potensi-potensi yang ada di Sepiturang sudah bergerak dari sebelumnya. Dan untuk erupsinya semakin membesar, terpantau dari seismograf kami masih berlanjut untuk erupsinya untuk saat ini. Mulai awal itu sudah ada persiapan, lava turun. Jam 3 masih tenang, masyarakat Kamara itu masih tenang, cuma diberi pengumuman jangan panik, itu dulu. Setelah itu saya cek keadaan di Semeru sudah parah. Jam 5 keluar semua, harus keluar. Sarina sudah rapi, sudah jam 10 malam dicek, saya pakai lampu, ternyata habis semua. Ladang dan ternak rusak, suasana kacau dan penuh ketidakpastian. Banyak warga tak sempat menyelamatkan semua barang mereka. Status gunung pun dinaikkan menjadi level 4. Awas. Peringatan keras disuarakan oleh para petugas agar warga menjauhi zona bahaya, terutama alur sungai atau lembah yang berhulu dari Semeru. Potensi awan panas susulan, guguran lava atau lahar dingin menjadi ancaman nyata. Untuk saat sekarang sudah ada konfirmasi dari BGA Gunung Semeru bahwa telah terdeteksi getaran banjir amak 24, sehingga kami sebagai aparat kewilayahan khususnya di wilayah Pronojiwo, kami dari Koramil 14 Pronojiwo bersama elemen masyarakat, instansi terkait berupaya untuk segera mengosongkan lokasi-lokasi yang masih menjadi wilayah terdampak, khususnya dari pengunjung, khususnya dari warga yang berupaya mengevakuasi, karena hari ini sudah terkonfirmasi getaran banjir di atas di ketinggian Gunung Semeru sebesar amak 24. Oh, ini berarti erupsi sungguhan. Terus bau belerang. Aduh, berarti gunung ini meledos. Karena apa? Nggak nyangka kalau erupsi seperti ini nggak sebesar ini. Ketika debu belum mengendap dan awan panas masih mengancam, keberadaan negara melalui tangan para prajurit, aparat dan sukarelawan menjadi penopang harapan bagi warga. TNI Angkatan Darat bergerak cepat. Pasukan dari Korem 083 Baladika Jaya dan Kostrad diterjunkan ke lapangan segera setelah erupsi. Mereka membantu evakuasi warga, mengamankan jalur, dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini kita lihat juga kondisi di lapangan bahwasanya medan cukup berat karena rumah-rumah yang tertimbun oleh batu-batu juga lumpur kemudian campur dengan pasir yang padat sehingga menyusahkan kita untuk melakukan evakuasi barang-barang yang ada di lokasi. Kemudian juga adanya debu dari erupsi kemarin Gunung Merapi sampai dengan saat ini yang masih menghalang daripada pandangan jarak pandang kita.
awal memang kita sudah berjibaku dengan kondisi alam dan medan, terutama dengan perubahan cuaca yang berubah-ubah, terutama pada saat kondisi hujan. Ini akan berpengaruh terhadap pergerakan pasukan, sehingga ketika hujan kemudian awan panas turun, kemudian membasahi medan, dan medan juga berlumpur, sehingga ini akan menyulitkan kita. Tapi saya pastikan bahwa prajurit yang ada di lapangan memang sudah terbiasa dengan medan-medan tersebut, sehingga kondisi cuaca dan medan apapun kita tetap dapat memberikan yang terbaik untuk masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Apa yang kami laksanakan, kami berkoordinasi dengan stakeholder yang ada, ya. Terkait ini kami sudah mengerahkan beberapa pasukan yang terdiri dari jajaran Kodam 5 Brawijaya dan juga dari pihak Kostrad, yang mana kami melaksanakan evakuasi di perumahan-perumahan terdampak. Kemudian kami juga melaksanakan penyekatan tempat-tempat, titik-titik yang rawan dilalui masyarakat yang berada di sekitar lingkungan terdampak ini. Kemudian kami juga melaksanakan patroli-patroli secara intensif, dan kita atur jam-jamnya, jam-jam rawan, sehingga ini meminimalisir apabila terjadi erupsi susulan. Demikian. Dalam perjalanan nanti kita melaksanakan pemeriksaan tanda-tanda sekat, tanda-tanda penyekatan. Apabila kita menemukan warga, baik itu warga yang masih bertahan maupun warga yang berjaga, nanti kita tanyakan apakah memang betul-betul warga sana atau memang ada kepentingan lain. Setelah itu kemudian kita melakukan pengecekan di rumah-rumah yang tidak berpenghuni tapi ada barang-barang. Masuk angin yang kesehatan. Sampai salak pun dibakar. Nanti sampai jam berapa? Oh, sampai subuh, sampai pagi. Tapi tidak hanya harus berharap dari situ, karena kehidupan itu kan berjalan. Ya, tapi kalau sementara ini kan ya sementara ya sampean. Yang penting sabar itu, Pak. Sambil menenangkan diri.
titik pengungsian seperti di Sekolah Dasar SDN 4 Supiturang maupun di balai desa dan masjid setempat, petugas mendirikan posko darurat. Ratusan pengungsi dari bayi dan balita, ibu hamil, lansia hingga penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan darurat, makanan, dan pengawasan kesehatan. Ada kegiatan yang kita lakukan di sini, di posko kesehatan di pengungsian ini seperti melaksanakan games interaktif dengan anak-anak. Seperti kita lihat di belakang juga interaksi antara anggota kita dengan anak-anak pengungsian yang tujuan selain untuk mengisi waktu juga untuk menghilangkan efek traumanya, rasa traumanya terhadap dampak yang terjadi. Harapannya anak-anak semakin dekat dengan kita dengan prajurit ya, tidak selamanya prajurit itu kan tampang yang di medan laga yang perang, tapi juga kita bisa sebagai individu dekat dengan masyarakat terutama yang terdampak bencana. Menurut saya itu anak-anak itu paling mudah terkena permasalahan psikologis akibat efek bencana, sehingga ya dengan trauma healing dilakukan oleh rekan-rekan anggota prajurit bisa menjadi contoh ataupun sebagai mereka mempunyai figur tentara yang dekat dengan masyarakat, dengan anak-anak khususnya juga. Baik, jadi untuk kondisi terakhir warga terdampak, sebagian sudah kita tempatkan pada 2 titik pengungsian, satu di SD 04 Supiturang, yang kedua di SMP 2 Pronojiwo. Sampai dengan hari ini jumlah pengungsi di SMP 2 Pronojiwo ada 180 jiwa, dan yang berada di SD 04 Supiturang itu ada 71 jiwa. Kawan-kawan TNI dari yang kemarin dikomandani oleh Pak Danrem, lalu jajaran Forkopimda termasuk Pak Dandim sangat membantu untuk evakuasi warga dan juga penyelamatan warga. Saya atas nama pemerintah berterima kasih betul kepada jajaran TNI untuk dapatnya warga terdampak ini bisa tertangani dengan cepat. Walau abu dan asap perlahan mereda, dampak batin dan psikologis tetap melekat. Anak-anak ketakutan, keluarga kehilangan harta, lansia dan ibu hamil cemas akan masa depan. Di posko pengungsian, upaya pemulihan mental mulai dilakukan dengan pendekatan trauma healing bersama petugas, TNI Angkatan Darat, dan relawan. Anak-anak mendapatkan perhatian ekstra agar rasa aman sedikit kembali. Orang tua didampingi agar mereka tetap tabah dan berharap. Perlahan namun pasti, masyarakat mulai membayangkan pemulihan, membuka kembali lahan pertanian, memulihkan kehidupan sosial, dan membangun kembali rumah mereka setelah abu dibersihkan. Akses jalan dibuka, dan layanan dasar tersedia. Namun semua itu butuh waktu dan kerjasama banyak pihak. Pemerintah, TNI Angkatan Darat, BPBD, relawan, dan warga bersama-sama saling bersatu untuk bangkit. Karena pemulihan tak hanya tentang fisik, tetapi juga mental dan sosial. Tim medis pun mulai berjaga, dikarenakan sejumlah pengungsi mulai mengeluhkan gejala seperti sakit kepala, mual dan pegal-pegal, dampak dari debu vulkanik. Tim kesehatan dengan sigap langsung turun tangan memberikan perawatan awal.
Kini dapur umum lapangan mulai beroperasi. TNI Angkatan Darat, relawan dan unsur pemerintah menyuplai makanan siap saji setiap hari, mendistribusikan ratusan hingga ribuan bungkus makanan untuk pengungsi. Logistik, selimut, obat-obatan, masker pelindung debu, air bersih, semua menjadi kebutuhan mendesak. Lebih dari sekadar operasi penanggulangan, aksi ini menjadi bukti nyata gotong royong antar manusia. Dalam situasi ini, pemerintah daerah dan lembaga tanggap darurat seperti BNPB terus memantau situasi, membersihkan jalan, membuka akses, dan merencanakan pemulihan lingkungan. Dalam rangka untuk menutup tanggul yang putus sepanjang 300 meter. Dari tanggul 300 meter yang terputus itu, ini saat ini telah terselesaikan sampai dengan 200 meter. Nah, tanggul ini dimanfaatkan atau digunakan nantinya untuk mengantisipasi atau memitigasi supaya lahar yang dari Gunung Semeru tidak terkena kepada pemukiman. Yang kedua, bila tanggul ini sudah terbangun, maka tahap berikutnya adalah kami melakukan penyudetan sepanjang 500 meter yang di atas lokasi ini. Di tengah gempuran abu, di balik ketakutan dan kehilangan, di sanalah semangat kebersamaan tumbuh. Para prajurit TNI Angkatan Darat hadir bukan hanya sebagai penjaga, tetapi sebagai pelindung dan harapan. Prajurit dan warga bersatu dalam derita, serta bangkit bersama dalam doa dan kerja nyata. Gunung dan alam sewaktu-waktu bisa membawa bencana, tapi kemanusiaan, solidaritas, dan rasa kepedulian, itulah yang menyelamatkan. Di saat situasi genting datang, prajurit TNI Angkatan Darat akan tetap setia berada di garis depan. Mereka hadir bukan hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi sebagai penguat harapan bahwa dalam setiap bencana, negara selalu hadir bersama rakyatnya. TNI Angkatan Darat, bersama rakyat, menghadapi bencana, dan tak pernah meninggalkan mereka sendirian. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Menyapa Indonesia siang kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.